juga bapak nggak bisa maksa saya. Kan gitu. Termasuk bini, termasuk laki, termasuk anak. Kita memiliki hak masing-masing. Jadi kita kan punya anak, kau mesti masuk kedokteran, dipaksa, nggak boleh. Hebatnya keterangan Quraisy, ahli tafsir se-Asia, anaknya yang pakai jilbab, tapi dia mampu untuk memberikan penjelasan, ya kan? Karena prinsipnya jangan dia pakai jilbab gara-gara saya, gitu. Artinya kita itu tidak selevel dia dalam berpikir. Kita kan itulah, kan gitu. Di zaman dia, Arab dikalahkan, memang berpotensi. Jadi kalau kita bilang apa itu, bukan kelas kita akan dibahas. Ya kan, kita harus kita kuat. Dia selama hidup sudah ratusan buku terus. Jadi apa? Ya, kalau saya nggak berani, nggak berani. Karena dia akan memang orang-orang di bawah dia, yang pola pikir di bawah dia. Ya, tapi sebab cuman tetap harus diberi peringatan, salah dulu dinasihati. Wa ma anta alaihim bijabbar, dalam surat Qaf. Wa ma anta alaihim bijabbar, engkau bukan seorang pemaksa. Kau ayat 5, jabbar pemaksa. Ya kan? Maka dibilang dalam pernikahan 2000 jubir. Ayah itu ayah jubir yang bisa memaksa untuk anaknya. Tuh, anak al-jabbar. Aku adalah al-jabbar, sangat pemaksa. Dipaksa Nabi ibu janda, mati lagi. Dipaksa Nabi duda-duda, mati ini. Bisa? Kita kalau ada yang mau kehilangan ini, si bini yang mau kehilangan laki, si laki yang mau kehilangan bini. Benar tak? Aku yang maksa kata Tuhan. Aku bilang apa? Jabbar, al-jabbar. Jadi al-jabbar itu aku, bukan kau ya Tuhan. Benar? Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan mesti kita maksa. Anak-anak kita sudah dewasa, itu tetap kita ingatkan bangunlah sholat. Jangan dibalik lagi. Bangunlah sholat, bangunlah sholat. Terus bangunlah sholat. Nah, sambil doa. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun, di bawah 10 tahun bisa dipaksa. Dia pun takut sama awak. Sekarang lebih tebal yang dicabut itu menjemput awak. Cuma tidak apa tadi. Ya kan? Cabutnya segini, cuma tipis. Tapi tetap harus diingatkan. Nah kita kadang-kadang ngotot harus tipis. Yang sering itu suami memaksa istri atau istri memaksa suami. Harus ada nih bang, cek orang bang, atau beli ini bang, mati lagi. Mana boleh? Benar kan? Nggak ada laki yang sayang istri, cuma hanya terbentuk dengan kemampuan aja. Memang sesuai dengan suami atau suami. Hah? Semua uang milik istri. Jadi kita nyari dia bu, kita cari bu yang habis ibu semua. Memang begitu fitrah. Jadi ayat ini mengingatkan kita jangan pernah merasa bahwa kita itu bisa memaksa. Tak bisa. Lasta alaihim bimusaitir. Pemaksa itu hanya Allah Ta'ala al-jabbar. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Nah, kalau ada orang berpaling kafir itu ranahnya dan ranah Tuhan. Fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Itu urusan Allah untuk menyiksa. Ada ulama-ulama tasawuf itu menengok orang maksiat, disuruh doakan. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia ini, tolong juga kau bahagiakan mereka di akhirat. Bagaimana itu? Yuk, kau bisa gitu Tuhan, kata mereka. Ya. Gimana Allah membahagiakan mereka jitra-jitra, joget-joget, nyanyi-nyanyi di dunia ini, tolong juga bahagiakan mereka di akhirat. Kok bisa? Artinya beri mereka hidayah, biar mereka tobat, husnul khotimah, di surga bahagia.
kita mau mati orang kita mau orang itu belum ya, tak boleh. Rupanya kita tidak dibenarkan mendoakan yang buruk, tetap mendoakan yang baik-baik. Sebab semua doa kita itu diaminkan malaikat beserta ungkapan walakal lisan. Oh, menjamu orang itu. Amin kata malaikat walakal lisan. Doakan juga jatuh. Sadarlah, setiap doa kita itu diaminkan malaikat sekaligus setelah mereka walakal lisan. Oh, maunya kena itu ya amin. Doakan kok kena juga mereka. Jadi jangan doa yang buruk. Karena pada dasarnya kita tak memiliki kuasa untuk memaksa, dan ada pun yang melenceng itu urusan Allah. Inna ilaina iyyakum, sesungguhnya kepada kamilah mereka semua kembali. Gak ada yang nggak kembali. Jadi kita bakal kembali semua. Hanya perbedaannya, apa perbedaannya? Waktunya dia duluan kita menyusul. Udah itu jangan dia baik. Dan kita ini gak jauh-jauh juga, jaraknya gak jauh-jauh. Paling beda-beda 3-4 tahun nyusul, 10 tahun nyusul. Gak ada yang sampai setahun-setahun, gak ada. Gak ada. Ya kan? Nah, yang dekat-dekat itu nanti kiri kanan ke belakang, beda-beda 3 tahun nyusul. Ya kan? 4 tahun nyusul. Ya kan? Meninggal kayak kita, ada emak kita, gak terasa 5 tahun nyusul emak. Yes. Kan gitu. Nah, jadi semuanya sama, hanya beda waktu aja. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan, tapi tidak ada yang ketinggalan. Itu arti inna ilaina iyyakum. Jadi kalau ditanya berani mati nggak? Ada berani mati nggak? Hah? Tunjuk tangan lah, saya berani. Kenapa saya berani? Enggak, kalau saya berani mati juga. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Orang mati itu bukan karena doa orang lain, memang sudah sampai. Dan umur itu digenggam oleh Allah Taala. Al-a'malu biyadillah. Umur itu di tangan Allah. Nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin, dalam surah Al-Waqiah. Sering baca Waqiah tak? Tolong baca Waqiah tiap hari supaya duitnya itu enggak berkurang, enggak lebih cukup. Allah yang tahu itu. Kata Nabi, kalau yang rajin baca Waqiah dicukupkan Allah. Ya, dibaca tiap hari itu. Supaya orang rezeki saja enggak apa. Biar dibaca. Yang mengatur kematian itu kami, ya Tuhan. 2 hari yang lalu saya malam ketiga sampai meninggal saya bilang, anak saya meninggal 12 tahun. Emaknya ada. Udah lagi kita biasa aja. Orang yang ngatur Tuhan. Jadi inna ilaina iyyakum. Semua kita akan kembali kepada Allah. Semua yang membedakan hanya waktu. 2-3 hari, 2-3 tahun, 2-3 minggu, 2-3 bulan, pasti jalan. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami lah untuk menghitung. Dihitung-hitung. Kul in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamullah. Jangankan mulut dan tanganmu, hatimu akan dihitung. In tubdu ma fi sudurikum. Kalau kau ucapkan yang ada dalam hatimu, aw tukhfuhu, atau kau simpan, ya'lamullah. Allah tahu semuanya itu. Ya, bahkan Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidak ada satu helai daun pun yang gugur tanpa izin Allah Ta'ala. Tidak ada satu ombak pun yang berdecak tanpa izin Allah Ta'ala. Semuanya Allah yang tahu. Ya, itu arti semua inna alaina hisabah. Baik Bapak Ibu sekalian, akan datang insyaallah kepada suratul Fajr. Ada yang tahu saja? Ustaz, silakan. tadi Ustaz cerita mengenai ini ya, istilahnya Rasul dengan mamanya pun tidak bisa masuk
Islam kan gitu ya. Ya. Yang kedua mengenai perjinahan. Perjinahan itu harus ada 2 saksi. Padahal dalam hati Rasulullah pada saat itu yakin memang istri Aduan benar. kan gitu. Jadi sebetulnya begini, Ustaz, yang pertanyaan begini. Mengapa di situ terjadi korban kan gitu? Dalam arti begini, paman Rasul dia orang baik betul ini kan gitu, membela Rasul mati-matian, balik materi, baik segala macam waktu segala macam kan gitu. Tetapi di dalam hal ini Allah kalau kita bilang secara manusiawi ya gitu ya, kenapa Allah itu tega dengan paman Rasulullah dikorbankan itu? Ah begitu, itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai perjinahan tadi kan begitu. Mengapa Rasulullah mengorbankan sahabatnya lah, kalau yang mengadu ini kita katakan sahabatnya. Bisa begitulah Rasulullah tidak membela sahabatnya. Berarti kan Rasulullah membela si istri supaya selamat dari hukuman kan begitu. Nah, jadi pertanyaan di dalam hari ini mengapa ini terjadi seperti ini, sebagai kalau kita sebagai hidup ini manusia yang sekarang apa yang bisa kita ambil? Tega banget. Nah, Yang pertama, Rasul tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya. Allah ingin mendeklarasikan yang berkuasa itu aku, yang berkuasa itu saya. Jadi Allah ingin memberikan sampel orang terbaik sekalipun. Kalau aku bilang tidak, ya tidak. Jadi kita sadarilah itu, bahwasanya semua ini bukan kerja manusia, tapi kerja Maha Kuasa. Kalau dia baik